Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat beliau Ibu Amin Sabiati MPD selaku pengampu mata kuliah kewirausahaan anak usia dini, dan tak lupa teman-temanku Ibu LK Piaut yang saya banggakan. Perkenankan, saya Diah Nuraini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang strategi pembelajaran kewirausahaan pada anak usia dini. Langsung saja ya, kita masuk ke latar belakang kenapa kok kewirausahaan itu harus ditanamkan pada anak usia dini atau sejak dini. Nah, memasuki masa era milenial ya, yang tentunya sangat meresahkan bagi kita, tentunya para pendidik dan para orang tua. Kita harus mempunyai inisiatif atau trik bagaimana dan apa yang diperlukan untuk anak usia dini. Tentunya kita memerlukan atau membangun karakter yang kuat untuk bertahan pada masa seperti ini. Pembangunan karakter sumber daya manusia dalam suatu negara dapat dilaksanakan melalui proses pendidikan yang terjadi di sekolah, tentunya sekolah PAUD ya, pada jenjang PAUD. Melalui apa? Nah, kita di sini menanamkan nilai karakter kewirausahaan dalam pembelajaran dapat dimulai dari sejak usia dini. Karena sudah kita ketahui bahwasannya masa usia dini atau usia rentan 0 sampai 6 tahun itu merupakan masa emas atau sering disebut dengan golden age. Masa di mana pertumbuhan dan perkembangan itu dalam masa usia rentan 0 sampai 6 tahun merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Artinya di sini ketika kita mendidik atau mengerjakan kewirausahaan pada masa itu akan sangat melekat dan sangat membantu pada masa yang akan datang. Tentunya dengan kita menanamkan karakter kewirausahaan yang kuat kepada anak, itu akan menjadikan anak tersebut memiliki mental yang tangguh dalam menghadapi tantangan dunia yang akan datang. Jadi pada masa usia dini ini merupakan masa yang paling pas dan masa yang paling cocok untuk kita terapkan karakter kewirausahaan untuk menghadapi tantangan dunia yang akan datang. Nah, selanjutnya kita memasuki strategi pembelajaran. Apa itu strategi pembelajaran? Tentunya kita sebagai seorang pendidik sudah mengetahui apa itu strategi pembelajaran dan sudah sering mendengar ya tentunya. Strategi pembelajaran yang saya kutip dari Jamil yaitu siasat atau taktik yang harus dipikirkan atau direncanakan pendidik untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Artinya sebelum kita memulai sebuah pembelajaran, kita tentunya sudah menentukan tujuannya. Kira-kira kita membelajarkan pembelajaran hari ini tujuannya apa ya? Untuk melancarkan kita mencapai tujuan pembelajaran yang efektif tentunya melalui strategi pembelajaran. Artinya strategi itu meliputi apa saja? Yang pertama, tujuan pembelajaran. Sudah jelas tadi ya. Tujuan pembelajaran itu tentunya kita mengadakan pembelajaran itu pasti ada tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran itu agar tercipta atau terlaksana dengan kemauan kita secara efektif, maksudnya itu harus melalui strategi pembelajaran tadi. Setelah kita mengetahui atau merancang tujuan pembelajaran, maka yang selanjutnya adalah materi ajar atau bahan ajar. Sudah jelas sebagai pendidik untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas tentunya ada bahan ajar yang digunakan atau materi. Misalkan tema hari ini, tema keluarga sakinah. Nah, kita tuh di situ menerangkan subtemanya apa. Nah, kita menerangkan
keluarga itu terdiri dari apa saja, di dalam keluarga itu harus bagaimana. Tentunya kita mempunyai materi ajar. Yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran. Setelah kita menentukan tema, materi ajar yang kita gunakan, tentunya kita akan melakukan kegiatan pembelajaran sesuai tema tersebut. Yang keempat, media. Nah, media apa saja yang digunakan? Ketika kita langsung masuk ke contoh kewirausahaan saja ya. Misalkan sudah diterangkan pada kelompok 2 jenis-jenis kewirausahaan yang dilakukan pada anak usia dini, ada cooking class, ada market day, ada outing class dan lain sebagainya. Itu kita bisa mengambil, misalkan kita melakukan kegiatan cooking class di dalam kelas, kira-kira medianya apa saja yang dibutuhkan ya. Nah, di situ medianya kita tentukan di situ. Medianya misalkan ada sayur mayur, ada tempat untuk memasak dan lain sebagainya. Medianya sudah jelas di situ. Kemudian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas untuk anak usia dini ini merupakan faktor yang sangat penting. Kita buat semenarik mungkin untuk menghindari rasa jenuh anak. Kalau pengelolaan kelas, misalkan hari ini kita belajar tentang cooking class, lah di situ kan sudah ada ya tentang area memasak, di situ apa saja medianya yang digunakan. Itu pengelolaan kelasnya sudah ada sesuai dengan media atau bahan yang digunakan. Yang terakhir adalah penilaian. Penilaian dilakukan sesuai hasil kerja anak tadi. Nah, slide selanjutnya yaitu macam-macam strategi pembelajaran kewirausahaan pada anak usia dini. Strategi pembelajaran yang digunakan itu banyak ya tentunya, tapi di sini ditulis ada kegiatan eksploratori, penemuan terbimbing, problem solving, diskusi, belajar kooperatif, demonstrasi, dan pengajaran secara langsung. Nah, untuk slide berikutnya, maka saya akan menjelaskan apa itu kegiatan eksploratori. Nah, kita langsung ke slide berikutnya. Kegiatan eksploratori itu hampir sama dengan kata dari explore ya. Untuk anak usia dini itu sudah sewajarnya mengeksplor sesuatu yang dimiliki anak. Pada kegiatan eksploratori ini itu akan meningkatkan keterlibatan indera anak dengan mempersiapkan isyarat lingkungan. Isyarat lingkungan itu apa kira-kira ya? Nah, isyarat lingkungan itu misalkan dalam suatu lingkungan sekolah, di situ ada gambar ya atau banner lah istilahnya, di situ menunjukkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, di situ kan ada nomor 1 misalkan menggunakan air mengalir, yang kedua basuh tangan dengan air yang mengalir tadi, yang ketiga menggunakan sabun dan seterusnya. Itu namanya isyarat lingkungan. Anak bisa menirukan sesuatu yang dilihatnya sesuai pada gambar tersebut, sehingga anak bisa secara bebas melakukannya. Itu namanya isyarat lingkungan. Langsung ke contohnya. Contoh pada kegiatan eksploratori ini ketika lembaga sekolah pada anak usia dini mengadakan kegiatan outing class. Kegiatan ini bekerja sama dengan para pengrajin atau pembuatan gerabah. Di sini anak akan melihat serta berlatih dalam pembuatan gerabah tersebut. Jadi ketika kita melakukan kunjungan atau outing class ke pengrajin suatu gerabah, pembuatan gerabah, di sini anak akan menemukan sesuatu yang baru yang dilihatnya. Setelah apa yang baru dilihat, anak itu memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar ya. Kemudian anak bertanya kepada orang yang lebih dewasa. Di situ yang membimbing anak tersebut adalah pendidik dan si pembuat gerabah tersebut. Anak itu akan secara tidak langsung bertanya, ini apa ya? Bagaimana cara membuatnya? Nah, setelah anak itu mencari tahu melalui banyak bertanya tadi, karena memang itu sifatnya anak ya, maka anak
akan meniru secara bebas apa yang dilihatnya tadi, tentunya sesuai dengan bimbingan orang yang lebih dewasa atau yang lebih tua. Tentunya di situ adalah peran seorang pendidik. Slide selanjutnya yaitu strategi penemuan terbimbing. Intinya di sini adalah anak berkreasi atau berinovasi. Nah, pendidik di sini itu lebih menekankan pada suatu proses pembelajaran daripada hasil akhir. Hasil karya anak setelah apa tadi ketika kegiatan outing kelas tadi ya, itu merupakan kan penemuan terbimbing ya dari suatu pendidik. Ketika pada saat itu pendidik itu lebih menekankan pada suatu proses kegiatan pembelajaran pembuatan gerabah tersebut. Bagaimana cara proses pembelajaran anak seperti itu lebih yang dipentingkan guru atau pendidik. Slide selanjutnya yaitu problem solving. Strategi problem solving sudah sering kita gunakan untuk strategi pembelajaran pada anak usia dini. Di sini juga digunakan pada strategi pembelajaran kewirausahaan pada anak usia dini. Nah, strategi pembelajaran problem solving artinya itu pemecahan masalah. Hendaknya memilih permasalahan yang dekat dengan dunia anak. Hal ini dilakukan agar anak dapat lebih memaknai kegiatan yang dilakukannya. Strategi ini, pemecahan masalah ini akan mendorong anak untuk menganalisis, menyimpulkan, mengevaluasi peristiwa, informasi dan gagasan. Nah, ketika kita melakukan kegiatan outing kelas ya, di sini itu kita harus memecahkan masalah. Misalkan ada suatu masalah, ini bagaimana kok terjadi seperti ini? Nah, itu harus ada umpan balik pertanyaan antara guru dan didik dan murid sehingga memecahkan suatu masalah tersebut bisa diatasi. Seperti itu tuh problem solving, sehingga kita bisa melakukan kegiatan outing kelas ini bisa menghasilkan apa yang kita lakukan pada kegiatan hari ini. Metode diskusi ini sudah sering kita lakukan juga ya ketika kita melakukan strategi problem solving. Ini tentunya hampir sama dengan diskusi ya, ada umpan balik suatu pertanyaan antara pendidik dan siswa atau anak. Ini metode diskusi hampir sama dengan strategi ya, hampir sama dengan problem solving. Kita lanjut saja slide berikutnya. Nah, belajar kooperatif. Belajar kooperatif itu pembelajaran yang bagaimana? Strategi pembelajaran yang bagaimana? Nah, strategi pembelajaran kooperatif itu yang sangat melibatkan anak-anak untuk bekerja sama dalam kelompok yang cukup kecil. Dan setiap anak dapat berpartisipasi dalam tugas bersama yang telah ditentukan dengan jelas. Di sini misalkan dalam satu kelas itu terdiri dari 15 anak misalkan. 15 anak kita akan menjadi 3 kelompok dan satu kelompok terdiri dari 5 orang. Dari satu kelompok itu yang terdiri dari 5 orang kemudian kita bagi. Nah, kita bagi dengan pembagian yang sangat jelas. Misalkan satu anak ini dibagi untuk pembagian motong sayur, yang satunya lagi untuk mencuci piring, yang satunya lagi merebus air, begitu seterusnya. Itu merupakan strategi pembelajaran kooperatif. Nah, ini contoh kegiatannya sudah saya jelaskan ya. Langsung ke slide berikutnya. Strategi demonstrasi. Nah, ini sering kali kita lakukan ketika kita mau melakukan suatu pembelajaran. Apa itu metode demonstrasi? Strategi pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara memperlihatkan bagaimana proses terjadinya atau cara bekerjanya suatu dan bagaimana tugas itu dilaksanakan. Ketika guru hendak mendemonstrasikan sesuatu, arah kegiatan juga diberikan kepada anak. Misalkan ketika kita mau melakukan kegiatan cooking class. Nah, kita mendemonstrasikan bahan-bahan apa saja yang digunakan, caranya bagaimana.
kita perlihatkan contohnya terlebih dahulu kepada anak sehingga anak itu mampu memahami dan mampu mengerjakan sesuai dengan apa yang kita perintah. Itu metode demonstrasi. Slide selanjutnya yaitu pengajaran secara langsung. Nah, di sini pengajaran secara langsung itu tentunya seperti kita modelnya gitu ya. Model. Kita mencontohkan anak secara langsung. Kita menggunakan medianya bisa kita sendiri, bisa berupa bahan apa saja sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Itu pengajaran langsung. Nah, sekian dan terima kasih. Intinya strategi pembelajaran kewirausahaan pada anak usia dini ini tidak ada strategi yang lebih unggul, tidak ada. Semua strategi itu baik kita lakukan untuk anak usia dini dan semoga bermanfaat. Monggo silahkan jika ada suatu pertanyaan, suatu masukan, monggo. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.